Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Manuskrip Papua. Pernyataan ini jarang ditampilkan ke publik dan kini kembali menjadi sorotan. Dalam video ini, kita akan melihat langsung penyampaian dari Jenderal Saul J. Bomai terkait pandangannya mengenai peristiwa penting seperti proklamasi tanggal 1 Juli tahun 1971 dan Papera tahun 1969 yang hingga saat ini masih menjadi topik dengan berbagai sudut pandang. Ia juga menyinggung struktur organisasi yang dikenal sebagai Kodap, serta dinamika internal yang melibatkan sejumlah nama seperti Sebi Sambom, John Anari, dan Benny Wenda dalam konteks perbedaan pandangan dan jalur diplomasi. Kalau melahirkan seperti Indonesia bikin pemekaran otonomi, pemekaran kabupaten, pemekaran desa-desa itu sama dengan Sibi Sabom dia bikin provokator, memang dia adalah lawan Komando Revolusi OPM sama dengan John Anari, Doran Tuan Benar. Itu bagian dari kerja-kerja BIN dan BAIS. Kalau kamu tidak percaya, memang kamu lawan, saya ingin tahu kamu sebenarnya siapa. Kamu memang sudah bagian dari intelijen, kamu dari makan sama dengan otomotif. Bini Jepang, dia membuka diplomat pertama di Inggris dunia, tapi kasih tinggal dan masuk di Walote. Ini grup-grup ini mengkurung-kurung dan memutarbalikan Komando Revolusi OPM-TPN, maka saya katakan mereka adalah bagian kerja-kerja BIN dan BAIS intelijen negara Indonesia. Jadi ini 9 kodam. Maka 9 kodam ini, satu kodam dia punya kekuatan 1.500. Kalau dia mampu bikin berarti 3.000. Maka 9 kodam itu normal. Pernyataan ini menunjukkan bagaimana narasi sejarah dan posisi politik dapat berbeda tergantung dari sudut pandang masing-masing pihak. Karena itu, penting untuk menyimak informasi ini secara utuh, sambil tetap membandingkannya dengan berbagai sumber lain agar mendapatkan pemahaman yang lebih seimbang. Simak sampai akhir agar tidak salah memahami konteks yang disampaikan. Manuskrip Papua. Jubir Dewan Komando Revolusi Militer OPM TPN di Republik of West Papua, Nem Jenderal Saul J. Bomai, WP. Hari ini saya sebagai pelaku dalam pendirian Komando Revolusi Militer OPM TPN, bahkan proklamator 1 Juli 1971 dengan kakak-kakak kelas dan rekan-rekan saya sudah mendahului kami, sudah indefinis, bahkan yang kenal Presiden Ceten Rumkurem, West Papua, dia Brai, dan Martin Kapu, dengan lain-lain sudah habis. Saya masih ada Jenderal Saul J. Bomai ini sebagai penanggung jawab persoalan mimpi merdeka hari ini. Kalau sikap Komando Revolusi tidak menentang negara Republik Indonesia, ya 69 itu sudah sah. Hari ini Indonesia ada. Itu jelas. Itu siapapun harus dengar bahasa saya kebenaran. Tapi hari ini mengapa mimpi merdeka bangkit dari kuburan setelah 69? Ya, orang tahu yang beretiket dan bermoral. Tahu terima kasih kepada bagaimana para pahlawan mendahului yang proklamator 1 Juli 71. Itu sikap dinyatakan kepada dunia, kepada rakyat bahwa Papera 69 adalah cacat hukum, cacat moral bagi Papua. Maka Komando Revolusi OPM TPN angkat senjata melawan kolonialisme dan kapitalisme dunia hari ini. Ini Jenderal Saul J. Bomai bagaimana membuka sayap 9 kodam. Kodam 2 Jaya diumumkan kepada rakyat tahun 1977, buka peran, tahan peran hari ini, kunci peran belum ada pengakuan. Ini saya masih hidup, segar, ibaratkan umur 12 tahun saya, Jenderal Saul J. Bomai. Itulah saya sampaikan, ada kelompok-kelompok yang grup-grup menolak dan menentang, penghambat, penghalang perjuangan grup-grup bagian dari kerja-kerja BIN BAIS yang disebut ULWP, WPLO, dan TRWP, terus AMI West Papua, dan Federasi Negara Bagian Indonesia, bahkan juga dengan
semua antek-anteknya yang ada Pro NKRI menentang dan tidak pernah akui Komando Revolusi OPMTP ini termasuknya Cibisabom pulang balik. Dia bicara jubir ternyatanya seolah-olah dia pegang manajemen lah, Komnas RI lah, sama dengan WPLO kemarin dia menangkal OPMTPN di Republik West Papua ini dilahirkan dari mana ke mana. Dia katakan itu buatan Indonesia. Hari ini lu dengar saya yang baik. Kalau kau putar balik, kau tidak akan selamat dari genggaman maut. Jadi kau bertobat, dan WPLO dihapuskan, lalu kau jadi diplomat OPM dunia. Komandonya ada jelas, deklarasi 1 Juli 71. Sikap komando, saya saksi hidup ini saya sampaikan, saudara WPLO hapuskan lalu diplomat OPM dunia. Ini Wenda dengar suara saya kembali bangkitkan dan diplomat OPM dibangun di Inggris, di dunia barat. Bukan di WP, bukan TWP, tidak. Itu dasar hukumnya tidak ada. Maka kamu jadi provokator, menghambat penghalang. Maka hari ini bisa dengar suara saya bisa membacakan dan proklamasi 1 Juli 71 naskah ini dengar baik suara saya. Proklamasi kepada rakyat Papua sekalian, dari Mumbai sampai dengan Merauke, dari Sorong sampai dengan Baling, Pegunungan, Bintan dari Biak sampai dengan Pulau Adi. Dengan berkat dan pertolongan Tuhan, kami mendapatkan kesempatan hari ini maklumkan pada kamu sekalian berdasarkan keinginan luhur bangsa Papua bahwa bangsa dan tanah Papua hari ini 1 Juli 1971 menjadi satu bangsa dan tanah yang merdeka dan berdaulat penuh de facto dan de jure. Kiranya Tuhan menyertai kita dan dengan ini dunia menjadi maklum bahwa keinginan luhur bangsa Papua Barat untuk merdeka di atas tanah air Papua Barat telah menjadi nyata. Victoria 1 Juli 1971 atas nama pemerintah Papua Barat Presiden Setjen Rungkurem Brigadier Jenderal. Ini naskah ini. Naskah ini bagaimana betapa hebatnya jawaban PPR sikap Komando Revolusi OPMTPN dinyatakan penolakan PPR 69 lalu diumumkan kemerdekaan 1 Juli 71 hari ini komando ada. Bukan 38 kodab atau 36 kodab, tidak. 9 kodab. Maka 9 kodab itu jelas Mamda 1 dan kodab 2 Balim, kodab 3 Fakfak, Timika sekarang jadi Janus Koya sudah ambil alih, jelas. Dan kodab 4 Panyai, kodab 5 Merauke, kodab 6 Jawa artinya di Yapen Warufen, dan kodab 6 di Biak, kodab 7, 8 Manpuari, 9 Sorong, Mansor. Ini 9 kodab. Maka 9 kodab ini, satu kodab, dia punya kekuatan 1.500. Kalau dia mampu bikin, berarti 3.000. 2 batalion. Ini dihitung dari manusia yang ada kali bagi. Apakah pemerintahnya, militernya, rakyatnya. Karena penduduk itulah memang dihitung. Maka 9 kodab itu normal. Kalau melahirkan seperti Indonesia bikin pemekaran otonomi, pemekaran kabupaten, pemekaran desa-desa itu sama dengan Cibisabom dia bikin provokator, memang dia adalah lawan Komando Revolusi OPMTPN sama dengan John Anari, Doran Luan Benar. Itu bagian dari kerja BIN dan BAIS. Kalau kamu tidak percaya, memang kamu lawan saya ingin tahu kamu. Kamu sebenarnya siapa? Kamu memang sudah bagian dari intelijen, kamu dari makan sama dengan otomotif. Bini cepat. Dia membuka diplomat pertama di Inggris dunia. Tapi kasih tinggal dan masuk di WP. Ini grup-grup ini mengkerong-kerong dan memutarbalikan Komando Revolusi OPMTPN, maka saya katakan
cap mereka dalam bagian kerja BIN dan BAIS intelijen negara Indonesia. Titik. Tidak ada orang putar balik. Saya bersyukur bagi Tuhan anak-anakku Papua karena betapa hebatnya proklamasi 1 Juli 71 adalah de facto dan jujur secara hukum. Itu akan jadi negara. Ini yang orang bicara one man, one vote, the Republic of West Papua. Kalau orang siapapun alergi dengar suara saya sebagai pelaku pendirian komando, ya besok kamu akan lari kemana lagi? Jangan nari, si bisa pemingat baik. Kamu harus bertobat. Dunia ini diplomat OPM itu sudah jelas. OPM penanggung jawab politik defense saya militer sesuai dengan konstitusi dan undang-undang 1971. Cuma ngongkrong dan memutar balikan, ya kamu bagian dari kerja setan Indonesia ini sudah benar. Ya dan amin. Dan rumput dari persoalan jenatahan ini. Cecap kamu orang lemani. Kalau kamu bertobat kembali mengaku salah, cibi sabom, kau bicara jubir saja. Tidak boleh intervensi komando. Tidak boleh ambil alih. Itu ingat baik. Itu yang saya sampaikan dengan teman-teman. Siapapun dengar suara saya. Salam one people, one soul. The Republic of Papua. Thank you. Wah. Salam merdeka. 1 Juli 71 adalah negara berdaulat. Dan besok pemerintahan transisi komando ini saya bertanggung jawab. Saya bicara. Pemerintahan transisi di bawah pengawasan pihak ketiga memang saya jenderal ini yang bicara. Dan yudikatif, eksekutif, legislatif, saya jenderal Saudi Bomai. Terima kasih. Wah, salam merdeka Papua.